Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gio Pramana Putra, NPM 19 17 11 10 20. Saya dari jurusan Teknik Elektro Universitas Bungata. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat robot pemadam api dan bagaimana cara prinsip kerjanya. Let's go. Oke, baik, saya akan memperkenalkan alat-alat yang saya gunakan untuk membuat sebuah robot pemadam api. Yang pertama itu ada Arduino sebagai microcontroller. Kedua ada relay untuk mengendalikan motor ini ya, untuk kipasnya. Ketiga ada buzzer. Kemudian flame sensor atau sensor api untuk mendeteksi adanya api. Selanjutnya ada kipas. Kemudian di sini ada sensor ultrasonik 3 buah, kiri, kanan, dan depan. Kemudian 2 buah gearbox yang sudah saya tempelkan menggunakan lem ya. Dan juga menggunakan driver motor untuk mengendali roda yang dua ini. Apakah roda dua ini bergerak ke depan, ke belakang, kiri dan kanan. Itu diatur oleh ini, dan driver ini diatur oleh Arduino. Kemudian di sini saya menggunakan tambahan untuk shield atau pelindung Arduino agar pin-pin Arduino ini tidak rusak. Jadi caranya cukup direkatkan seperti ini, ditempelkan saja karena dia sudah mempunyai pinnya masing-masing ya. Seperti ini. Kemudian di sini juga mempunyai kelebihan, yaitu untuk pin VCC-nya mempunyai 5 buah dan ground-nya juga mempunyai 5 buah. Jadi kita tidak memerlukan lagi breadboard di sini. Oke, langkah pertama. Kemudian juga menggunakan beberapa kabel jumper untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya. Oke, langkah pertama yaitu kita hubungkan dulu sensor ultrasonik, yaitu ada 4 pin maksud saya. Ada trig, yaitu VCC dan ground ya. Jadi hubungkan dulu ground dan VCC nya. Jadi kita ingat VCC di bagian bawah ya. Kabel yang berwarna ungu ini adalah VCC. Nah, kemudian kabel yang ini kita kasih untuk sumber ke Arduino nantinya. Ini yang biru ke VCC ya, yang hitam ground Arduino. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan untuk driver motor. Ini menggunakan 4 buah kabel. Oke, sudah. Selanjutnya memberikan input positif negatif ke driver motornya. Nah, oke, sudah seperti ini ya. Oke, untuk pin-pin tadi kita harus ingat warna kabelnya. Oke. Nah, ini tadi adalah untuk ground. Sini adalah ground untuk input ke sensor ultrasonic, dan sini adalah VCC atau 5 volt. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini untuk driver motor kita kasih 5 volt dan nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita hubungkan untuk buzzer. Yang positif kita hubungkan ke pin Arduino, ke pin 8 ya. Yang hijau adalah positif. Kemudian ini untuk ke negatif. Oke. Nah, sekarang kita pasang kipasnya nih.
Oke, sudah seperti ini, kita pasang pin untuk sensornya. Akhir untuk relay ya. Oke, kita masuk ke pemrograman untuk robot pemadam api. Di sini inisial trig pin ini untuk sensor ultrasonic, yaitu di pin 2. Ini sinyal echo pin di pin 3. Ini sinyal pin sensor, ini adalah untuk pin sensor flame ya, sensor api. Kemudian pin buzzer, pin relay. Ini M left ini maksudnya untuk roda kiri 2 dan roda kanan 2. Kemudian definisi full speed ini adalah untuk mengatur kecepatan motor 200 maksimalnya itu 255. Ini untuk no speed. No speed ini fungsinya jadi ketika flame sensornya mendeteksi adanya api, maka rodanya tidak bisa berjalan alias nol kecepatannya, seperti itu. Nah, ini sinyal api ini maksudnya adalah untuk kecepatan dia membaca sensornya. Ini jaraknya bisa dari 0 sampai 1024. Saya mengambil di tengah-tengah saja. Kemudian fade setup untuk mendefinisikan pinnya, serial titik begin untuk serial komputer, pin mode, pin sensor input, pin buzzer output, pin relay output, motor kiri output, kemudian trig dari sensor ultrasonic sebagai output, kemudian echo sebagai input. Kemudian fade loop ini adalah untuk memancarkan gelombang pertama dari sensor ultrasonic, digital write, trig pin low, delay mikro selama 2 mikrosecond. Nah, yang ini distance untuk duration per 58 kali 2, itu maksudnya untuk mengubah rumus untuk mengubah dari milimeter ke centimeter. Jadi pembacaan sensornya di sini ke centimeter. Nah, kita misalkan jika jarak lebih dari 7 cm analog writes ini untuk motor kanan dia akan berputar dengan kecepatan 75 rpm. Kemudian juga untuk analog write motor kiri 75 rpm kecepatannya, dan ini adalah untuk maju. Nah, jika jarak kurang lebih dari 6 cm digital write ini low semuanya untuk berhenti. Kemudian di sini untuk berbelok karena hanya motor kiri saja yang berputar, maka dia berbelok dengan kecepatan 150 rpm. Kemudian dengan delay setengah detik. Setelah itu dia berhenti lagi dengan delay kurang dari setengah detik. Kemudian setelahnya analog write motor kanan berputar dengan kecepatan 150 rpm. Ini adalah untuk berbelok ke kanan dengan delay setengah detik. Ya, kemudian selanjutnya inisial api digital write pin sensor, inilah untuk pin sensor api ya. Jika api low, maka analog write no speed semuanya, jadi dia diam dengan delay 4 detik. Kemudian pin buzzer high, pin buzzernya hidup. Kemudian relaynya low. Nah, di sini pin relay ini untuk kipas ya. Kenapa sih bikin low? Karena untuk relay dia berkebalikan itu. Jika high dia mati dan jika low dia hidup. Nah, apinya berhasil dipadamkan, kemudian pin buzzer mati, pin relay mati, dan motor kanan dan motor kiri bergerak maju ke depan. Nah, oke, saya akan menjelaskan sedikit prinsip kerja dari robot ini. Seperti ini, robotnya maju ya. Nah, jika ada halangan di depan sini dengan jarak 7 cm, maka robotnya mundur, kemudian berhenti setengah detik. Nah, kemudian dia berbelok sesuai dengan sensor kanan dan sensor kiri sejaraknya gitu. Nah, seperti itu.
Nah, untuk sensor pemadam api ini kita akan tes menggunakan api ya. Nah, ya jika dia mendeteksi api maka dia akan berhenti dan inisiasi, kemudian dia memadamkan api seperti ini. Oke, kita tes lagi. Nah, seperti itu. Jika apinya sudah padam, maka kipas ini akan berputar selama 2 detik untuk memastikan apinya benar-benar padam. Meskipun dalam dunia nyata, jika api kita tiup maka apinya membesar. Kita tes lagi seperti ini. Nah, rodanya berhenti berjalan, kemudian sensornya mendeteksi, apinya padam, terus dia putar selama 2 detik kipasnya. Nah, setelah dia memadamkan api, robot ini bisa bergerak mundur, bisa berbelok, bisa maju sesuai dengan jarak sensor yang kiri, kanan, dan depan. Dia akan menyesuaikan. Oke, baik. Kita masuk ke tahap simulasi, yang mana kita akan melihat cara kerja dari robot ini, bagaimana dia berjalan dan bisa memadamkan api. Namun untuk track ini saya hanya menggunakan barang-barang seadanya. Seharusnya ini adalah berbentuk sebuah labirin agar robotnya bisa berjalan secara lancar. Oke, langsung kita start robotnya. Robotnya jalan. Kemudian robot mendeteksi adanya api, namun dari jarak yang cukup jauh ya, sehingga dia kesulitan untuk memadamkan api. Oke, robotnya sudah berhenti. Kita lihat dia berhasil nggak? Oke, dia berhasil memadamkan apinya. Nah, setelah dia berhasil memadamkan api, dia akan berbelok dan ataupun berbalik arah sesuai dengan jarak sensor yang di kiri dan yang di kanan. Baiklah, inilah hasil presentasi proyek robot pemadam api tugas elektronika dasar. Saya Muhammad Gio Pramana Putra. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.